Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 18721500003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah dan dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan MM. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung saja kita bahas, yaitu materi yang ingin saya paparkan mengenai ekonomi syariah. Di sini ada pengertian ekonomi syariah. Menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun karakteristik ekonomi syariah dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kemaslahatan umat. Yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jasmani maupun rohani. Yang keempat, menghindari transaksi yang beresiko. Yang kelima, memelihara dan mengembangkan harta. Yang keenam, melarang praktik riba. Adapun tujuan ekonomi syariah, melansir buku Pengantar Ekonomi Islam oleh Muhammad Hidayat, terdapat beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang keempat, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Selanjutnya itu sejarah ekonomi Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dasar dari munculnya ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, serta ladang sawah. Quran Surat 3 ayat 14. Harta dan kekayaan yang banyak merupakan sebuah kebaikan jika memenuhi syarat tertentu dan pastinya didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Sejarah ekonomi Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih lanjutannya ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW memulai aktivitas perdagangan. Beliau memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Thalib sedang mengalami kesulitan saat itu. Rasulullah SAW lalu memulai bisnis kongsi dagang bersama dengan Khadijah saat berusia 20-an. Bisnis tersebut lalu berkembang pesat dan bahkan Rasulullah SAW bisa memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah yang merupakan kendaraan termahal pada masa itu. Puncak kekayaan dari ekonomi Islam menjadi sejalan dengan puncak kekayaan peradaban Islam, yaitu pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan diterapkan di bagian wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia sendiri, sejarah pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Ajaran serta pemikiran Islam di Indonesia semakin dikenal dengan berdirinya Serikat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI pada tahun 1912 yang bertujuan untuk menghadapi persaingan perdagangan dan industri batik Jawa Tengah. Pada tahun 1914, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Di bawah kepemimpinan Djoko Aminoto, SI dianggap lebih politis dan lebih fokus untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mengadakan berbagai program selain di bidang ekonomi, seperti pendidikan pribumi, politik, dan aksi massa.
Sampai saat ini ekonomi Islam masih eksis dan terus diterapkan. Bahkan banyak sekali instrumen ekonomi yang memakai prinsip dan ekonomi Islam, melalui dari perbankan hingga pasar modal syariah. Itulah sejarah singkat ekonomi Islam yang perlu kita ketahui. Perjalanan panjang ekonomi Islam masih akan terus bergulir seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada pun sifat teladan yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis. Yang pertama yaitu jujur atau sidik. Yang kedua dapat dipercaya atau amanah. Yang ketiga argumentatif dan komunikatif atau tablik. Yang keempat cerdas dan bijaksana atau fatonah. Intinya yang dapat kita ambil dari teladan Rasulullah SAW di era saat ini adalah dengan menerapkan sistem ekonomi secara syariah, meskipun tidak semuanya menerapkan seperti yang dicontohkan di masa Nabi, seperti meninggalkan riba, mengedepankan jujur, amanah dalam berdagang dan lain-lain. Tapi ekonomi syariah di zaman Rasulullah SAW dengan ekonomi syariah saat ini. 3 pilar ekonomi dalam perekonomian Islam. Yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu. Hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan. Kemalasan adalah sifat buruk. Pada zaman Rasul, ekonomi belum begitu maju, akan tetapi Rasulullah selalu memberikan contoh dan teladan yang baik bagaimana cara mengelola ekonomi syariah pada masa itu. Dalam perekonomian syariah di zaman Rasulullah SAW berlandaskan Quran dan hadis dan sesuai syariat Islam sehingga kita terbebas dari riba. Dan Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya, sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan ekonomi Islam saat ini dalam tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan sistemnya yang semakin canggih dan mudah digunakan. Sistem ekonomi syariah berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat antusias pada perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia, terlebih dengan didirikannya Lembaga Keuangan Syariah atau disingkat dengan LKS dalam wujud Bait At-Tamwil BPRS atau perbankan syariah. Selanjutnya, harapan kepada negara dalam hal penerapan ekonomi syariah. Di sini tidak banyak, hanya ada 3 poin. Yang pertama yaitu selalu berkomitmen memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Ekonomi syariah merupakan wujud praktis dari ekonomi kerakyatan. Yang terakhir yaitu jujur, cerdas, fatonah, dan tablik. Dan semoga kedepannya menjadi ekonomi syariah yang lebih baik dari saat ini. Dan semoga kedepannya ekonomi syariah Islam yang ada di Indonesia ini tidak ada riba sama sekali. Oke, baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.